kutuk tidak akan terlepas kalau hukum tidak ditegakkan. Bukannya anti pemerintah, tapi kita mau berusaha untuk mendudukkan masalah. Jadi Pak Jokowi mohon gunakan kasus kematian Brigadir J ini, Kuta Barat ini, untuk mereformasi Polri, Kejagung, Kehakiman, dan KPK. Pakai idenya Pak Ahok. Saya juga bingung, ya. Yang kita bela gereja Batak, orang Bataknya takut tidak hadir. Nah, jadi saya tidak heran juga kenapa provinsi Tapanuli tidak terwujud. Harus maju sama-sama tanpa kita lihat suku, tanpa lihat agama. Jadi Pak Jokowi kembali lagi, ajar Pak Polri itu direformasi. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau Anda tidak like, maka Anda akan saya kutuk menjadi kodok di dalam tempurung. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Salam, Pastor. Shalom. Hari ini spesial buat orang-orang saudara kita yang di Indonesia. Karena apa? Mereka harus dibangunin tidur, Pak Paul. Ya. Mereka sudah terlalu nyenyak tidur. Jadi mereka kayak orang gimana ya, udah dicucuk hidungnya kali. Jadi bagi orang-orang seiman Kristen yang di Indonesia, ayo bangun. Karena 2024 ini menentukan nasib kita semua. Terutama saudara-saudara kita yang di Indonesia. Karena juga buat pemerintah, betapa ngerinya kalau polisi ini dalam kondisi seperti ini, kita mau mengadakan pesta rakyat, artinya pemilu. Kita akan ragu, apakah bisa nanti situasi itu bisa diatasi dengan baik. Tidak ada kecurangan, tidak ada hal-hal lain. Kalau polisinya seperti ini sekarang, Presiden Jokowi mohon menentukan sekali kepolisian ini. Harap diberikan satu jalan yang terbaik agar kepolisian Republik Indonesia yang kita cinta ini bisa kembali bertugas dengan baik. Tidak seperti yang kemarin-kemarin ini. Sungguh sangat-sangat memalukan. Kalau orang bersalah, harus bilang salah. Kalau orang yang menyatakan atau caranya benar, harus dikatakan benar. Karena terus terang, semua orang dengar sini, kutuk tidak akan terlepas kalau hukum tidak ditegakkan. Sekali lagi, kutuk bagi Indonesia akan dilepas kalau tidak atau hukum tidak dilakukan dengan baik dan benar. Saya pikir ya itu aja saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia. Memang pertama kemarin saya minta juga agar PGI sebelum pemilu ini artinya sudah diaktifkan, karena dialah nanti yang membawai seluruh gereja-gereja Indonesia itu bisa berpikir sehat, jernih. Bukannya anti pemerintah, bukan melawan pemerintah, tapi kita mau berusaha untuk mendudukkan masalah negara ini benar-benar berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Itu aja Pastor Paul. Saya kira Pastor Paul, kami tertarik dengan Zoom ini karena keterbukaan keuangan. Itu yang sangat-sangat kami hargai. Kalau masalah keuangan ini tetap sekarang ini, pasti Tuhan akan menolong. Kejujuran dan open management itu sangat perlu di dalam melaksanakan panggilan kita. Saya pikir itu aja Pastor Paul. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Iya, lanjut Bung Beta. Shalom Pak Paul. Shalom Bung Beta. Iya, ini hampir 2 bulan kita kan mengikuti berita terus mengenai Sambo dan Brigadir J. Nah itu sebetulnya nggak pengen cerita Sambonya atau nggak cerita Brigadir. Saya lagi mau cerita membahas supaya jangan orang sudah jatuh tambah diinjak, nggak boleh. Iya. Supaya sehat. Seru sih tadi Pak. Tapi saya mau mulai dulu nih sasaran tembak utamanya dulu nih Pak. Karena ini bicaranya di dalam negara Indonesia. Ada presiden Pak.
Dialah yang paling bertanggung jawab, yaitu Pak Jokowi ya. Pak Jokowi hampir 2 bulan nih, media mainstream, media sosial, YouTube, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Tidak henti-hentinya membahas kasus Sambo. Ya, nyata kita semua dipertontonkan. Kebobrokan Polri sebagai lembaga penegak hukum. Itu nyata. Nah, Pak Jokowi, sadarkah? Bukan hanya Brigadir J nih yang udah korban. Tiap hari ribuan bahkan mungkin jutaan rakyatmu menjadi korban ketidakadilan. Jadi Pak Jokowi mohon gunakan kasus kematian Brigadir J ini, Kuta Barat ini untuk mereformasi Polri, Kejagung, Kehakiman, dan KPK. Itu polisi, itu lembaga penegak hukum, bukan angkatan perang. Tidak perlu pakai pangkat jenderal, Pak. Reformasi itu semuanya. Nggak perlu pakai jenderal, kolonel. Udah kayak tentara. Ya. Akhirnya apa? Jadi preman berkuasa, preman berpangkat. Ya. Akhirnya korupsinya makin menggila. Total harus direformasi Polri ini, Pak. Jadikan lembaga penegak hukum yang berwibawa, yang jelas. Ya. Jangan malah berkorupsi dengan pangkat. Mana mungkin Pak jenderal ya kalau misalnya penegak hukum punya ratusan miliar, duit dari mana? Artinya ada yang salah. Pasti ada yang salah. Pak Jokowi harus bertindak, ya. Memang yang berkuasa di Indonesia ketum-ketum partai, DPR, kaki tangannya DPR, kaki tangan korupnya. Ini yang membuat Indonesia tidak akan keluar dari kebobrokan. Ini momentum yang bagus untuk mendobrak Indonesia menjadi baik. Dihajar aja udah. Nggak perlu civil war, Pak. Gunakan kekuasaan Anda, ada TNI. Sikat udah semuanya, bikin tim khusus, hajar semua yang korupsi. Pakai idenya Pak Ahok, pembuktian terbalik kekayaan. Iya. Kalau sudah tidak korupsi, aturannya tegak, kemudian hukumnya jelas, menindaknya jelas, Indonesia bersih. Ya. Jangan sampai kita digiring diadu domba ya. Ini kan kesannya ya tadi ya ada suku Batak terus yang dibicarakan ya. Ya kasihan juga suku Batak ini nanti jadi korban. Artinya mereka juga di stigmatize nanti, ya. Ini contoh aja ya, gereja Philadelphia di Bekasi, waktu didobrak oleh warga sekitarnya hendak ini. Sayang demo satu-satunya di Los Angeles. Semua pendeta 26 saya undang. Ini orang Ambon ya, ini orang Maluku loh, bukan orang Batak loh. Pertanyaannya Kamarudin di mana? Kamarudin, ya kan? Ya. Tidak ada satu orang Batak Pak yang hadir. Dari 35 orang yang hadir di lapangan tidak ada satu orang Batak yang. Sementara yang saya bela GK Yasmin, Philadelphia Bekasi, HKBP. Tidak ada satu orang Batak yang datang itu dominan Maluku, Chinese, Manado. 3 suku itu. Jadi saya juga bingung ya, yang kita bela gereja Batak, orang Bataknya takut tidak hadir. Nah, jadi saya tidak heran juga kenapa provinsi Tapanuli tidak terwujud. Ada yang salah dengan komunitas orang Batak. Saya tidak mencoba ini ya, cuman ini bisa dipakai untuk silakanlah berpikir, jangan terkungkung dengan kotak kecil, keluar kotak dulu. Walaupun andaikan saya Batak, saya tidak lihat Bataknya, tapi saya lihat gambaran besarnya, jangan dipersempit. Jangan dipersempit. Harus kebenaran yang harus dibela, harus maju sama-sama. Tanpa kita lihat suku, tanpa lihat agama. Sambo itu kalau kita bicara satu agama sama kita. Kalau kita berpikir picik, kita lindungin dia. Tapi tidak. Kita bicara kebenaran, kita hajar. Apapun ya. Kalau kita lihat Sambo ini, kasus Sambo seperti film yang setelah kita nonton, kita bisa bilang tuh, oh aktor ini salah, ini enggak, ini salah. Tapi ini fakta nyata yang kita nggak lihat, yang harus diungkap. Sementara faktanya semua udah ditutupin, sudah dibalut dengan kebohongan. Jadi ngawur semua. Karena dasarnya sendiri udah nggak benar dalam penegakan hukum, yaitu Polri dalam hal ini. Jadi Pak Jokowi kembali lagi, hajar Pak, Polri itu direformasi. Dan untuk saudara-saudara ala kita jangan sampai teradu domba ya. Harus berani melihat kebenaran lah. Kalau Kamarudin salah, ngomong salah ya. Kalau benar kita bicara benar. Tapi dalam hal ini kan memang kita bisa menyaksikan Kamarudin larinya udah di luar, out of line ya, ngomongnya udah bukan fokus. Jadi dengan kepentingan dia itu kita harus bicara Kamarudin salah ya. Ya kita lihat kasus MKC juga kan tadi sudah dibicarakan.
Tanpa lawyer, tanpa Kamarudin ya tetap 10 tahun. Lalu apa gunanya ada Kamarudin sebagai pembela hukum? Berarti Kamarudin salah. Kita harus ngomongnya ke situ. Nggak perlu ke pribadinya atau ke sukunya, jangan. Kita nanti teradu domba. Mungkin begitu Pak Pau. Bung Beta, saya komenin dikit. Nggak berani Iya. Bung Beta. Kadrun aja pada dilepas. MKC 10 tahun, si Rizik cuman 2 tahun sekarang udah keluar. Si Iya. Rambut Gondrong itu cuma 6 Iya. bulan. Dan Jenderal iya. Tai cuma Iya. 1 tahun. Padahal kasusnya Iya. korupsi juga. Iya. Ya, Bukan berarti Fahmi Pak Jokowi Alamsyah nggak tahu berani Pak. ditangkap. Iya. Fahmi Alamsyah nggak berani ditangkap sampai saat Iya. ini. Ya nggak berani lah. HTI nggak ada yang ditangkap yang udah jelas-jelas promosi mau ganti khilafah. Ya mana Iya, berani. lip-service semua Nggak kan ada jadinya keadilan. Jokowi. Iya, nggak ada keadilan. Iya. Bukan berarti Pak Jokowi tidak tahu. Bukan berarti Pak Jokowi tidak tahu. Ini Sambo Nggak udah ke istana. Si Iya. Listio, siapa Sigit udah ke istana. Tahu Menyatakan Pak, Sambo pura-pura mengundurkan nggak tahu diri. Pak. Betul Pura-pura nggak Pak. tahu Pak. Betul. Cuma Artinya- senyum-senyum aja modalnya Pak. Iya, pencitraan aja Jokowi. Jadi gini Iya. Pak, suara kebenaran. Kalau memang Hmm. si Sigit datang melaporkan Sambo dipecat dari Polri, itu si Bonaparte kenapa masih bangga-banggaan pakai dia punya seragam dengan bintang 2 di itu? Seharusnya dipecat, Pokoknya- Pak. Ya, jadi intinya gini Pak, pokoknya Jokowi itu nomor 1 di sini sebagai komandan di bidang apapun, ekonomi, hukum, ya Betul. sosial, budaya, Penanggung jawab utama agama, dia, segala Pak. macam. Nah, hukumnya Betul. nggak jalan. Nggak Selama jalan. dia mimpin di awal-awal aja kelihatan untuk pencitraan ya bagus lah biar Citraan, narik ya. bisa kedua kali. Tapi udah kedua Nah, kali payah. Nanti dia Yang bisa ada buang malah bola. oligarki kebanyakan Iya. sekarang orang-orang dekatnya yang dapat jatah ya. Betul. Entah dapat jatah minyak, Iya. jatah gas, jatah Betul. bisnis ini, bisnis itu, nggak berani gitu. Ya betul. susah. Ya, Saya jangan bilang, sampai Pak suara kebenaran, jangan sampai Jokowi buang bola. Oh, saya ini cuman petugas partai. Itu Ya, biadab tuh kalau apapun politik pokoknya begitu. dia Presiden Republik Indonesia, intinya Dia penanggung jawab tercatat lah. utama. Dia penanggung Iya. jawab utama. Reformasi Polri. Iya. Stop Nah, berpolitik. jangan juga pendukungnya bela mati-matian, minta 3 kali, hebat lah di luar negeri penceritaan, wah ini presiden mantap segala macam, tapi mana hukumnya nggak jalan. Betul. Ya, gitu. Itu juga pengaruh media sosial Kriminatif. seakan-akan Jokowi presiden paling hebat. Tidak, kita nggak lihat. Saya Ah, ditanggung jauh lah. Jokowi 2 kali, Pak. Saya ada SK-nya, Pak. Ya Saya semua ada orang Kristen SK-nya. pilih dia. 2 Iya. kali rata-rata kebanyakan mayoritas pilih dia, tapi kita juga kecewa ngelihat dia modelnya begini, ya model yang kayak Sangat. begitu.